Kita akan merenungkan saudara satu bagian daripada firman Tuhan. Sebetulnya bagian ini sudah lama kita kenal, tapi seringkali kita itu sulit untuk mengaplikasikannya. Ya. Padahal kalau kita mengenal kebenaran ini, yang pertama itu hasilnya hidup ini pasti tidak membosankan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita mengenal kebenaran ini, pasti hidup kita itu tidak membosankan. Saudara, segala sesuatu yang membosankan atau jenuh atau burn out, istilah apa sajalah yang sejenisnya kita pakai itu, sebetulnya itu sederhana masalahnya. Recycle, ya, kehidupan kita itu tidak benar, ya, daur ulangnya, apa itu siklusnya itu nggak benar. Nah, kalau kita merasa bosan hidup, satunya merasa bosan hidup, bosan jadi Kristen, bosan ngerjakan sesuatu, itu cuma sederhana penyebabnya. Ya, recycle-nya ini yang tidak betul. Saudara, kita lihat sekarang ini karena dunia makin kesulitan air. Tadi dalam perjalanan saya cerita dengan Luka. Saudara tahu nggak daerah Jazirah Arab, bukan Arab Saudi, Jazirah Arab ya. 3 hari lalu saya dapat berita yang sangat mengagetkan. 85% ladang sayur, ladang pertanian mereka itu berubah jadi desert. Mengerikan sekali. Yang tadinya mereka bisa mengairi dengan menjernihkan air laut untuk air itu, ini gagal semuanya. Saudara perhatikan 2 provinsi di Tiongkok yang di hulu Sungai Mekong itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Ada 300 juta rakyat Tiongkok sekarang kekurangan air. Mereka itu kalau ambil air paling dekat itu 60 km. Itu pun nggak bisa banyak, harus dijatah. Ngeri sekali. Nah, akibatnya delta Mekong itu ada di 3 negara, Vietnam, Myanmar, dan mana lagi kena impactnya besar-besaran. Ngeri, saudara. Nah, kalau kita lihat keadaan seperti ini, betul-betul antar negara bisa perang gara-gara air. Nah, saya mau ceritakan bukan soal itu. Oke lah, tanda-tanda zaman sudah dekat memang seperti itu. Tapi yang saya mau ceritakan, betapa hebatnya teknologi. Sehingga sekarang itu air limbah mandi kita, ya toh, itu bisa didaur ulang, recycle bukan? Walaupun nggak dipakai untuk minum, tapi untuk mungkin flushing WC atau apa begitu. Nah, kalau manusia saja yang sekotor itu bisa diolah, walaupun nggak dipakai untuk minum, maka seharusnya kalau kehidupan kita, seberat apa kita hidup, separah apa kita hidup, percayalah di tangan Tuhan, itu bisa di-recycle jadi yang luar biasa. Amin. Kita percaya Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Bapa kita selalu turut bekerja dalam mendatangkan segala perkara untuk kebaikan kita. Apa saja yang kita hadapi, dia bisa ubahkan itu jadi yang luar biasa. Nah, kalau kita percayakan hal itu, kan sebetulnya hidup ini nggak perlu jenuh. Betul tidak? Hidup ini nggak perlu burn out, nggak merasa capek, bosan. Nah, pasti ada yang nggak beres. Kalau kita merasakan kejenuhan, rasa bosan dalam hidup ini, apa yang harus kita perhatikan? Mari kita lihat ayat yang pertama untuk kita jadi perenungan buat kita saat ini. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-13. Nah, Tuhan Yesus pun pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Tapi gimana cara dia mengatasinya? Ya, ini cara kita mengatasi kehidupan ini. Sudah saya baca. Setelah Yesus mendengar berita itu. Oke, nanti kita akan tahu berita apa yang dia dengar. Tapi akibat atau impact daripada berita itu membuat Tuhan kita seperti ini. Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, mari kita keluarkan dulu 3 keadaan ini yang dialami oleh Tuhan kita Yesus. Menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ayo kita renungkan. Kalau seseorang melakukan 3 hal ini, menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, kira-kira orang itu sudah mengalami apa sekarang? Stres, betul. Apalagi, ini gak main-main ini. Ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu, sedih, stres, apalagi ayo, yang lain. Ayo mikir. Reject, betul, rasa ditolak, apalagi? Bosan, takut. Ya, banyak yang lain lagi.
Nah, bayangkan Tuhan Yesus saja bisa ngalami seperti itu. Apalagi kita. Betul? Saya percaya masing-masing kita, kalau saya pakai kalimat lain, kata lain, tergoncang, syok, terpukul. Berita apa yang Yesus dengar? Kalau kita baca perikop sebelumnya, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, berita itu sangat menggoncangkan jiwa Tuhan Yesus. Maka itu dia mau menyingkir, dia mau mengasingkan diri, dia mau menyendiri, dia mau menenangkan diri. Itu Yesus, saudara, bayangkan. Ya, saya tidak tahu berita-berita apa yang pernah kita alami dalam hidup, peristiwa apa yang pernah terjadi dalam diri kita, sampai kita harus menyendiri, sampai kita harus diam, kita stres sampai seperti itu. Nah, saya percaya semua kita pernah ngalami, betul tidak? Siapapun kita, pasti kita pernah ngalami. Nah, yang penting sekarang bukan kita menyendirinya. Ya. Yang penting itu, inilah kebenaran kita harus tahu. Kalau kita tahu kebenaran dalam hidup ini, saudara, sungguh hidup ini luar biasa. Gak akan jenuh, gak akan bosan, gak akan stres, gak akan. Mari saya ajak saudara memikirkan hal-hal lain dulu sebelum kita melangkah kepada bagian ini. Supaya kita itu makin kuat dan mengerti betul rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, di Israel, tidak kebetulan Papa mengizinkan fenomena alam yang unik, yang tidak pernah ada di negara lain di dunia ini. Kita tahu di tanah Israel itu ada 2 danau. Satu danau Galilea, satu danau apa? Ayo, danau laut mati. Laut mati itu danau. Kenapa dinamakan laut? Karena aslinya sebetulnya bukan laut dia itu, tapi danau. Nah, 2 danau itu unik. Yang satu ada kehidupan, yang satu ada kematian. Padahal mata airnya sama dari sungai apa? Yordan. Aneh. Diairi oleh satu mata air, tapi bisa punya 2 sifat yang sangat berbeda. Nah, inilah kehidupan itu. Jelas penyebabnya. Danau Galilea punya input dan punya output. Tapi laut mati tidak. Begitu dia terima, dia berhenti. Maka itu gak ada recycle, gak bisa mengalir. Dan ada sesuatu dalam hidupnya. Nggak ada sesuatu kehidupan di dalam laut mati itu. Kita percaya bahwa Papa di surga mengizinkan ada kejadian alam seperti itu untuk kita belajar dalam hidup ini. Nah, sekarang kita kembali dalam hidup Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika dia merencanakan untuk mengasingkan diri, menyingkir ke tempat yang sunyi, masih ayat 13. Tetapi bagaimana? Ayat berikut saudara baca. Tetapi bagaimana? Iya. Tetapi masih ayat 13-nya itu. Nah, siapa orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Orang banyak. Ayat 14 saudara lihat. Ketika Yesus mendarat, nah, ini yang penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara, menjadi Kristen. Ya, lagi sekali saya katakan. Menjadi Kristen itu tidak pernah ditentukan, ditetapkan, didestinikan untuk diri kita sendiri. Betul? Menjadi Kristen supaya kita mengenalkan Yesus kepada orang lain di sekitar kita. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari, menjadi Kristen itu artinya kita menjadi berkat buat orang lain. Ingat, semua yang membuat kita diberkati bukan karena kita diberkati. Karena apa? Karena kita mau berkati. Perhatikan kata ini. Yang menyebabkan kita diberkati, saudara, ternyata bukan karena kita diberkati, tapi karena kita memberkati. Saudara cari bukunya Bill Clinton. Menjelang dia turun dari kepresidenannya, karena setelah second term gak mungkin bisa lanjut lagi. Saudara, dia itu menyadari betapa banyak presiden Amerika begitu mau turun karena post power syndrome. Dan itu wajar. Nah, bukunya sederhana. Judulnya Giving. Cari buku itu. Pas begitu baru dicetak, saudara, wah saya beli banyak, saya bagi kepada teman-teman. Giving. Nah, apa yang Bill Clinton mikir? Dia menemukan, mencari beberapa presiden Amerika yang mengalami post power syndrome. Itu kenapa? Ternyata simpel penyebabnya.
Setelah dia punya kedudukan begitu tinggi dan punya banyak kekayaan, itu untuk apa? Kita akan merenungkan, saudara, satu bagian daripada firman Tuhan. Sebetulnya bagian ini sudah lama kita kenal.